Shalom warga kerajaan Allah, welcome to online service on Rock Ministry TV. Sebelum kita bersama-sama mengikuti ibadah online hari ini, ada beberapa hal yang harus saudara persiapkan. Siapkan hati yang rindu untuk masuk ke dalam hadiratnya. Siapkan juga waktu khusus agar saudara bisa fokus mengikuti ibadah online hari ini. Pastikan setiap peralatan yang saudara pakai dapat berfungsi maksimal selama mengikuti ibadah online ini. Kami percaya kuasa firman-Nya mampu menembus ruang dan waktu, menjangkau dimanapun saudara berada, serta memulihkan hidup saudara. Selamat mengikuti online service dari Rock Ministry TV. Jesus bless you. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita boleh bersama-sama bersekutu di dalam Dia, bersama-sama dengan saudara seiman kita. Bolehkah saya mengundang untuk bangkit berdiri? Kita percaya bahwa kasih Tuhan yang mempersatukan kita semua sehingga kita bisa beribadah bersama-sama. Mari kita beri salam satu sama lain. Sebagai tanda bahwa kita saling mengasihi satu dengan yang lain di dalam Tuhan. Ya, kita masih tetap di dalam tema yang sama di bulan ini, yaitu Compassion for the Lost atau belas kasihan kepada yang terhilang. Karena itu kita akan baca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yehezkiel pasal 34 ayat 15 dan 16. Mari kita baca bersama, 1, 2, 3. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Mari kita berdoa. Kami percaya Tuhan bahwa kasih-Mu lah yang mempersatukan kami semua, sehingga kami boleh menjadi warga kerajaan-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa Engkau-lah yang manggil kami, untuk kami juga boleh menjadi umat-Mu, yang senantiasa mau bersekutu dengan Engkau, dengan saudara seiman kami. Dan pada hari ini, pada saat ini Tuhan, kami boleh datang di hadapan-Mu Tuhan, dengan membawa hidup kami, roh, jiwa, dan tubuh kami. Untuk kami persembahkan kepadamu Tuhan melalui ibadah ini. Biarlah kiranya Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami Tuhan. Engkau melawat kami dengan kuasa-Mu, dengan urapan-Mu, dengan hadirat-Mu Tuhan.
Dan biarlah kemuliaan-Mu nyata di tempat ini. Nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, karena itu kami habiskan ibadah kami ini hanya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita nyatakan akan apa yang menjadi isi hati Tuhan, untuk kita boleh menjangkau, mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Haleluya. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu, arah tujuan. Dalam tawa mereka tersimpan duka, namun Tuhan mendengar tangis mereka. Mari katakan, mereka perlukan. Mereka perlukan. Mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mari katakan sama-sama, Tuhan memanggil kita. Tuhan memanggil kita untuk membawa terangnya. Tiada lebih berharga, cari yang terhilang. Kasih-Nya mencelikan, buatku mengerti. Mereka perlu mendengar tentang kasih-Nya. Mereka perlukan, mereka perlukan, mereka perlukan kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka perlukan
Tuhan kita yang layak dipuji, layak disembah, layak dimuliakan, layak ditinggikan. Mari kita puji Dia. Tepuk tangan sama-sama. Mari puji, mari puji Anak Allah Maha Tinggi, telah dinubuatkan oleh para nabi. Kepadanya diberikan segala kuasa, Juru Selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Sebab darimu lah datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi. Mari puji Anak Allah Maha Tinggi, telah dinubuatkan oleh para nabi. Kepadanya diberikan segala kuasa, Juru Selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan. Sebab darimu lah datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah untuk selamanya. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah untuk selamanya. Mari puji Anak Allah Maha Tinggi, telah dinubuatkan oleh para nabi. Sebab darimu lah datang keselamatan kami. Kaulah Allah, Kaulah Tuhan atas langit bumi. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah untuk selamanya. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan atas segala suku bangsa. Yesus Tuhan, Kaulah Tuhan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan mencurahkan kasih-Nya bagi kita semua. Karena itu mari kita pandang sekeliling kita, pandang sekitar kita. Ada kasih Tuhan yang nyata. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama.
spirit out. Manifest, manifest, manifest your love. Manifest, manifest your love. All around, everywhere I look, your love is all around. All around, your love is all. Yes. Let the nation sing, let the people shout. Hallelujah. Yes. Let your kingdom come, pour your spirit out. Yes. Manifest, manifest, manifest your love. Manifest, manifest, manifest your love. All around, everywhere I look, your love is all around. All around, everywhere I look, your love is all around. Yes, tepuk tangan sama-sama. Haleluya. All around, everywhere I look, your love is all around. All around, everywhere I look, your love is all. Once again, all around, everywhere I look, your love is all around. All around, everywhere I look, your love is all around. Yes. Sebelum saudara duduk, mari beri tos satu sama lain, katakan, sukacita dari Tuhan adalah kekuatan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Angin bertiup warga kerajaan dari positif ke negatif. Demikian juga cara bekerja angin itu, Roh Kudus. Di dalam Lukas 16 ayat 19, Yesus mengatakan tentang kebenaran, yaitu tentang seorang setelah kematian, tentang hidupnya dulu. Ada orang kaya selalu berpakaian yang terbaik. What you can imagine di dunia ini, semua yang terbaik. Dan setiap hari dia berpesta bersama 5 saudara yang lain. Mungkin arisan begitulah. Cuma sahabat mereka beribadah. Tetapi di pintu gerbangnya ada seorang bernama Lazarus. Sayang orang kaya ini tidak punya nama. Tidak punya nama artinya nggak punya karakter. Sebab seperti yang saya katakan, tema kita tentang compassion for the lost. Ini compassion for the needy. Orang yang membutuhkan. Lazarus ada di pintu gerbangnya. Sang kayanya orang ini, rumahnya ada pintu gerbang. Dan tentu ada anjing-anjing penjaga, anjing-anjing tetangga yang datang menjilat borok daripada Lazarus. Dia ingin menghilangkan lapar dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya. Namanya ingin, artinya belum pernah makan. Dia begitu kikir, sampai dia tidak peduli. Bahkan dia tahu siapa yang ada di pintu gerbangnya. Namanya Lazarus. Kita lihat kaki 4 lebih baik daripada kaki 2 hari ini. Saudaraku, no compassion. Sering saya katakan begini, bahwa make compassion your compass. Jadikan compassion itu kompas hidup kita. Hidup ini harus dipimpin oleh compassion, ya, belas kasihan.
Tidak cukup dengan bahasa Indonesia, jadi satu belas kasihan yang didorong dari dalam. Dia ingin makan daripada yang jatuh dari mejanya orang kaya ini. Dan makanannya kan banyak sekali. Saudara, mungkin dia cuma bisa makan ya sisa makanan yang sudah busuk, yang dibuang di luar pintu gerbang. Anjing lebih baik. Dia berkata, get well soon, Lazarus. Tapi Lazarus punya nama Eleazar. Di depan kita selalu ada orang yang butuh. Cuma saya tidak bilang kita peduli dengan penipu. Sering banyak orang hubungi saya, kata-katanya sama, orangnya lain-lain. Ini satu grup, saudaraku. Oh, saya ini jemaatnya Bapak. Bohong semua, ya. Dan kalau Bapak tidak memberi pada saya, anak saya mati, Bapak tanggung jawab. Kira-kira seperti itu. Anak saya sakit, saya ini nanti malam ini harus diusir dari rumah kos dan sebagainya. Tetapi ada yang benar-benar butuh. Kita tahu Yesus mengatakan mengasihi itu agape. Kata kerja agapao. Agapao memberikan angpao dan bapao. Ya. Ini kata-kata saya sendiri, Anda ada, saudara lihat di bahasa apapun. Saudara yang kasih Tuhan, tetapi dia hidup EGP. Emangnya gue pikirin? Emangnya gue peduli? Ketika mendekati yaitu pintu gerbangnya, maka dia berkata, tancap gas. Dia gak peduli. Bahkan dia tahu siapa namanya. Namanya Eleazar, artinya God has helped. Tetapi dia tidak menjadi saluran berkat. Dia tidak berzina, tidak nyembah berhala, tidak menginginkan istrinya orang. Kenapa dia masuk dunia orang mati dan menderita? Belum neraka loh nih, baru dunia orang mati. Tapi si Lazarus juga tidak melakukan apa-apa, tetapi dia percaya Tuhan. God has helped. Buktinya, tidak ada orang memberikan obat. Kaki 4 datang untuk menghibur dia. Tuhan bisa memerintah binatang, saudaraku. Lebih punya empati. Ternyata guguk lebih punya empati, saudaraku. Oke. Di depan saudara ada Lazarus. Pertama-tama ya sesama jemaat, kedua sesama iman, ketiga sesama kita. Tuhan memberkati. God bless you. Amin. Shalom warga kerajaan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal ke-17, kita membaca sebuah kisah mengenai Nabi Elia dan seorang janda di Sarfat. Di mana pada saat itu Nabi Elia sangat lapar dan dia membutuhkan makanan. Dan dia meminta kepada seorang janda. Janda tersebut dalam kondisi yang sangat kekurangan, di mana dia hanya memiliki sedikit minyak dan sedikit tepung. Akan tetapi dia membuat sebuah roti dan memberikan roti pertamanya kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dinikmati dia bersama keluarganya. Dalam hal ini ada 2 hal yang kita pelajari. Yang pertama adalah kita melihat bahwa janda tersebut tidak egois. Dan dia sangat murah hati. Di mana dia memberikan roti pertamanya itu kepada Nabi Elia. Dan sisanya baru dia nikmatin. Dan ini kita melihat kemurahan hatinya sungguh luar biasa. Hal kedua yang akan kita pelajari dalam hal ini adalah janda tersebut sangat percaya akan janji-janji Tuhan. Buli-buli dan tempayannya tidak pernah kosong. Hari demi hari, bulan demi bulan selalu terisi. Dan dia percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Warga kerajaan, apabila dari kita saat ini ada yang sama seperti janda ini, kita merasa masih banyak hal yang kita butuhkan, kita masih kekurangan, tapi kita perlu ingat, kita tidak boleh lupa untuk berbagi dengan orang, karena di luar sana masih banyak orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang kita punya. Dan kita ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan akan selalu memelihara hidup kita sama seperti janda ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan berkat-Mu Tuhan atas kehidupan kami, atas pekerjaan dan keluarga kami Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami ingin menabur, kami ingin memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Sucikan dan kuduskan Tuhan apa yang kami berikan agar berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya,
Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, setiap orang membutuhkan belas kasihan. Dan itu bersumber hanya daripada Tuhan Allah sendiri, yang maha perkasa untuk menyelamatkan semua orang. Haleluya. Ya Tuhan, ini kami Yesus, kami datang padamu, kami bawa hidup kami serahkan segalanya hanya bagimu. Oh Tuhan, inilah roh, jiwa dan tubuh kami persembahkan bagimu Yesus. Di hadiratmu kami datang. Mari angkat suaramu sembah Dia. Ya Tuhan, kasih-Mu yang sempurna, yang kami butuhkan, yang kami perlukan. Kasih-Mu yang tak terbatas, kasih-Mu yang tak bersyarat bagi kami Tuhan. Oh Bapa, beri hati kami, ubah hati kami seturut kehendak-Mu. Pakai kami Tuhan, jadi alat-Mu. Oh Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa, membawa mereka bagi-Mu, menyatakan keselamatan hanya dari-Mu Tuhan. Biarlah belas kasihan-Mu tercurah bagi kami. Biarlah kami nyatakan itu Tuhan. Senayarala-nayanamu, Sibayarala-bayanamase, Senayarala-bakanamaso, Senayarala-bayarala-bayanamasa, Kau Allah yang perkasa untuk menyelamatkan. Kami butuh belas kasihan-Mu Tuhan. Haleluya. Everyone needs compassion.
love that never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, a kind of a Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountains. Our God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation, He rose and conquered the grave. He rose, conquered the grave. Take me as you find me. So take me as you find me. All my fears and failures, and feel my life again. I give my life to follow everything I believe in. Now
Hallelujah, Father. Blessed be your name, O God. Terima kasih Tuhan. Biar segala kemuliaan hanya bagimu aja Tuhan. Rembuslah di atas firman-Mu Tuhan dan bicara kepada kami. Biar segala perkataan yang keluar dari bibir hamba-Mu biar hanya dari Engkau saja. Ungkapkanlah isi hati-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus ambil alih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudaraku. Thank you. Good morning. I can speak in English now, since your pastor speak in English. Haleluya. Bagi saudara yang belum kenal saya dari Singapura, tapi saya tinggal di Jakarta udah 36 tahun. Amin. So, belajar bahasa Indonesia dari pasar. So, maklumi kalau ada kata-kata yang salah. Amin. Oke, kita bicara hari ini tentang hidup dengan hati Tuhan. Saudara, salah satu tanda seorang benar-benar mengenal hati Tuhan adalah ketika ia memiliki compassion for the lost. Belas kasih untuk jiwa-jiwa yang hilang. Yaitu belas kasihan yang nyata untuk jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Dan tadi saya dengar Bapak Gembala Arifin bicara tentang compassion. Memang isi hati Tuhan adalah kita menjadi perwakilan Dia di dunia yang gelap. Di Bali, saudara ada di Bali, saudara dikirim dari daerah ke Bali, saudara dimenetapkan di Bali, tapi Tuhan punya tujuan. Mungkin saudara pikir awal-awal datang ke Bali untuk mau dagang, mau bekerja, mau berbuat inginan hatimu, tapi Tuhan menangkap hatimu dulu. Tuhan menyelamatkan saudara dan Tuhan jadikan saudara murid-murid Dia. Dan menjadi murid Dia sekarang kita itu bukan hanya diselamatkan, tapi Tuhan ajar kita untuk menjadi murid Dia, His disciples. Kita dibimbing seperti Bapak Gembala tadi berkata, shepherd itu menggembalakan dombanya. Kasih makan ke dombanya, membimbing dia supaya dia itu tahu jalan hidup. Dan dia menjadi perwakilan Tuhan supaya dunia yang gelap bisa lihat siapa Kristus. Dan lagu-lagu yang saudara nyanyi itu semua bicara tentang compassion, tentang hati Tuhan, bagaimana Tuhan mengasihi dunia yang gelap. Di Bali Tuhan mau saudara berbuat sesuatu yang saudara itu bisa bawa dampak di kerajaan Tuhan. Bawa dampak dalam hidupanmu supaya saudara bisa menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Saudaraku, kita lihat firman Tuhan di Matius pasal 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Yesus tidak hanya melihat, hatinya tergerak. Itu compassion, itu adalah belas kasih. Hati yang tidak bisa diam melihat jiwa-jiwa tersesat. Apakah saudara demikian juga? Apakah saudara dalam kegiatan-kegiatan hari-hari saudara bekerja sibuk dalam pekerjaan, tapi apakah saudara memperwakili Kristus di dalam bidang-bidang di mana saudara sudah diletakkan di situ? Sebab untuk memperwakili Yesus bukan di gereja, harus di luar. Kan gereja itu semuanya sudah diselamatkan lah di dalam kurung. Ya, 90% harap nih sudah diselamatkan. Tapi yang Tuhan berkata itu yang orang-orang yang di luar. Sebab itu Tuhan saban hari ya, dia pergi ke lapangan. Dia menjadi contoh
Dan karakter Kristus itu harus bertumbuh dalam hidup kita. Buah-buah roh harus ada dalam hidup kita. Tuhan, kita jangan berdoa Tuhan memberkati saya, Tuhan memberkati saya. Itu sudah termasuk dalam Matius pasal 6 ayat 33. Carilah kerajaannya dan kebenarannya, dan segala sesuatu ditambahkan. So kalau Tuhan membuka jalan bagi saudara untuk menemu orang dagang atau orang siapa saja di luar, itu sebenarnya dia pakai profesi saudara untuk saudara bisa membawa Kristus dalam situ. Saudara menemukan supaya Kristus bisa kelihatan lewati hidup saudara, lewati kasih yang engkau bergerak dengan saudaraku. Lukas 19 ayat 10 menegaskan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudaraku, Tuhan Yesus sudah angkat, dia tinggalin kita di sini supaya kita menjadi perwakilan dia di bumi ini. Amin. Ini adalah hati Tuhan, saudaraku. Mencari bukan menunggu, menyelamatkan dan bukan menghakimi. Saya selalu berkata sama jemaat saya di Jakarta, bahkan kemarin di kumpulan pendeta gembala-gembala saya bicara di situ, dan saya berkata setiap gembala butuh seorang. Saudara butuh Tuhan, tapi saudara butuh seorang untuk bisa mendengar isi hatimu, yang bisa melayani saudara, bukan menghakimi, bukan untuk berkata kamu salah walaupun dia tahu kamu salah, untuk melayani saudara supaya saudara bisa dipulihkan, supaya saudara bisa menjadi alat Tuhan di luar. Setiap orang butuh seorang, karena secara rohani kita sudah ada Tuhan, secara jasmani daging kita itu butuh, kita punya perasaan. Dan perasaan ini kadangkala dibawa-bawa dalam pelayanan, akhirnya menjadi satu celah bagi hidup kita. Sebab itu kita perlu hamba-hamba atau perlu seorang dewasa, seorang yang takut akan Tuhan. Dan kita harus berdoa, Tuhan buka jalan bagi saya, supaya saya bisa dapat seorang yang bisa melayani saya bisa jujur, saya bisa terbuka, supaya Tuhan bisa bekerja sama saya, supaya saya bisa menjadi berkat bagi yang lain, berkat bagi yang hilang, supaya yang hilang bisa diselamatkan. Jangan lupa Tuhan Yesus akan datang. Tugas kita itu harus menyelamatkan jiwa-jiwa yang hilang. Have compassion, ya. Harus ada belas kasihnya. Compassion bukanlah program gereja atau kegiatan sesaat, melainkan karakter hidup yang lahir dari yang sudah disentuh oleh kasih karunia Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, seorang yang punya compassion, belas kasihan ya, akan hidup dengan kepekaan setiap hari, bukan hanya saat ada momen-momen tertentu. Saudaraku, kalau saudara bersekutu sama Tuhan, selaras dengan Tuhan, saudara punya orang yang berkata aku cinta Yesus, harus sudah ada compassion. Bagaimana engkau berkata, aku cinta Yesus, aku melayani Tuhan, tapi tidak ada compassion? Itu sudah salah, saudaraku. Somewhere is wrong, something is wrong. Karena kalau saya memang berpersekutuan dengan Tuhan dengan erat, selaras, dan saya pegang firman Tuhan, itu menjadi pedoman bagi hidup saya, pasti karakter saya berubah. Pasti saya punya hati untuk orang-orang, hati compassion bagi orang-orang lain. Saya berdoa, saya menangis untuk keluarga saya, supaya keluarga saya semua bisa selamatkan, karyawan-karyawan saya bisa diselamatkan, lingkungan saya berdoa supaya saya bisa mempengaruhi orang-orang situ. Sebab itu jabatan-jabatan di dunia itu tidak salah, saudaraku. Pakai jabatan itu untuk mempengaruhi orang itu dalam Kristus, supaya kamu telah bisa mencerminkan Kristus Yesus, saudaraku. Betapa penting, saudaraku. Hanya kadang-kala kita gak sadar. Sebab itu persekutuanmu tiap hari itu gak bisa putus.
Satu hari putus kayak kabel listrik ya. Ya tadi yang siapa bisa? Oh ya ada. Kalau saudara dan saya sekolahnya electrical and electronic engineering dulu. Dan saya specialize dalam weapon, dalam senjataan, dalam mariner. So dalam kabel-kabel itu, satu kabel kadang-kadang ada yang keras kayak gitu. Tapi ada kabel-kabel yang ada serat-serat. So kalau ke persekutuan kita itu ada serat-serat kayak gitu kabelnya. Wah, sambung besar. Tapi satu putus udah mulai pengaruh. Kualitas tenaga udah dipengaruh. Dua putus apalagi. Lama-lama putus semua. Saudaraku, saudara dan saya itu jangan sampai hilang persekutuan sama Tuhan. Jangan biar sesibuk mungkin, berapa sibuk pun, pagi-pagi waktumu sama Tuhan. Perlu. Dan saban hari harus makan firman Tuhan. Supaya karaktermu, supaya compassion itu bisa bergerak dalam hidupanmu. Supaya engkau punya belas kasihan buat orang lain, saudaraku. Dan orang bisa menilai, saudaraku. Saudara gak boleh berkata, oh kok kamu nilai saya sembarangan. Enggak. Saudara dan saya gak punya hak untuk berkata kayak gitu. Orang punya mulut, orang punya hak. Saudara punya mulut, saudara punya hak. Orang punya mulut, orang bisa bikin opini tentang saudara juga, baik maupun jelek. Saudara nggak bisa bela-bela diri, apa gunanya? Karena orang udah tentukan. Hanya yang bisa ubah mereka itu dengan lihat sifat, tingkah laku, buah-buah roh dan compassion dari hidupmu yang manifestasi keluar, yang bikin orang bisa ubah tentang saudara. Lain dari itu, saudaraku. Saudara bisa kasih uang, orang bilang good man, uang habis sudah no good man. Sebelum seorang bisa memiliki hati seperti ini, ada dasar yang harus dibangun, yaitu keputusan hidupan yang selaras dengan kehendak Tuhan. Yang tadi saya sudah bahas. Hidup kita dibentuk oleh keputusan-keputusan yang kita ambil setiap hari. Tiap hari itu membentuk saudara-saudaraku. Yosua berkata di Yosua 24 ayat 15, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ini ada pilihan, saudaraku. Aku ada satu program dari dulu di Indonesia. Aku bikin The Choice is Yours, program saya di televisi, di mana-mana saya bikin The Choice is Yours. Karena kita harus pilih. Tiap hari kita bikin keputusan, kita harus pilih. Tapi pilihlah untuk beribadah sama Tuhan. Jangan pilih untuk berbuat selain dari apa Tuhan hendaki, saudaraku. Allah yang beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diam ini, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudaraku, jangan ikut atau dibawa-bawa dengan orang-orang lain punya ibadah, atau kompromi dengan orang-orang lain. Kita tinggal di dunia yang gelap, betul. Kita tinggal di antara orang beragama, banyak orang beragama. Tapi kita harus yakin dalam Tuhan kita. Tuhan kita berbeda dengan semua Tuhan, saudaraku. Tuhan kita itu datang di dunia ini, menjalankan tugasnya, disalibkan, dikuburkan, dan dibangkitkan. Tidak ada orang yang lain berbuat demikian. Dan saudara harus yakin Tuhanmu itu hidup benar. Dan Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang berkuasa. Dia adalah Alfa dan Omega, dia adalah pencipta langit dan bumi. Dan saudara harus yakin, kalau orang berkata semua agama sama, saudara saudara ada keliru, saudaraku. Karena semua agama berbeda. Memang semua agama ajar baik, tapi Tuhan Yesus ajar persekutuan sama Tuhan dan menjalankan hidup yang benar. Saudaraku, saudara, saya itu harus yakin dalam Tuhan Yesus kita. Dan kalau kita yakin, kita bisa memberitakan Injil, menggenapi amanat agung. Saudaraku, kita bisa bertoleransi, tapi kita harus tahu siapa itu Tuhan kita. Ini tadi kita baca ayat ini bicara tentang keputusan.
yang jelas dan tidak setengah-setengahnya. Banyak orang tidak memiliki hati untuk Tuhan karena hidupnya belum sungguh-sungguh diputuskan untuk Tuhan. Kadang-kala kita bisa ibadah ya, hari ibadah kita ada janji sama orang lain, kita bisa batal ibadah dan pergi ke janji orang lain. Itu salah. Sudah keliru kita, saudaraku. Kita nggak sungguh-sungguh sama Tuhan. Kalau saya itu percaya bukan soal ibadah saja. Saya soal ibadah bersama Tuhan itu tiap hari harus ada. Tidak bisa ada janji yang lain melampaui ibadah saya sama Tuhan saya. Dan segala janji itu harus saya taruh di bawah kaki Tuhan dulu. Untuk Tuhan saringi buat saya. Supaya saya tahu jalan itu benar dan kehendak Tuhan. Saudara dan saya itu harus menyerahkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Supaya Tuhan bisa pakai saudara menjadi terang di bumi ini. Supaya yang hilang bisa diselamatkan. Ketika seorang mulai hidup dengan keputusan yang benar. Ia akan belajar mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Kalau saya percaya dalam ibu, saya itu pasti nurut semuanya. Kalau saya percaya gembala saya, Pak gembala saya itu, senior gembala saya itu Pendeta Arifin, dan saya percaya sepenuh-penuhnya karena dia punya tujuan itu untuk melengkapi saya, untuk saya berhasil dalam Tuhan. So saya harus ikut nurut. Ada bagian-bagian yang saya nggak suka yang dia katakan. Jujur aja jangan kasih tahu sama dia. Tapi saya tahu dia nonton nanti. Tapi gak apa-apa. Kita jujur aja. Ada kata-kata karena jemaat saya atau pendeta saya juga kadang-kadang kesel sama saya juga. Tapi saya bilang saya gak pusing tentang apa yang kamu pikirkan. Yang penting itu kamu mau nurut sama firman Tuhan. Nurut perintah Allah. Dan kalau kamu persekutu sama Tuhan, pasti kamu ikut semuanya. Kalau saya taat sama Tuhan, tapi saya nggak mau ikut Joshua pergi ke Yeriko, bagaimana saya mau taat sama Tuhan? Tuhan tuntut dia untuk menjadi pemimpin saya, untuk putar Yeriko supaya Yeriko bisa jatuh temboknya. Gimana saya bisa? Oh, saya bisa dengar suara Tuhan kayak Aaron sama Maria. Akhirnya Tuhan mau matiin mereka, tapi untung ada Pak Arifin. Ngerti kah? Nggak nangkap, ulang lagi videonya nanti atau di YouTube-nya. Nah, tapi saya rasa bisa sederhana sekali aja. So ketika seperti saya berkata, so kita lihat di Amsal pasal 3 ayat 5 dan 6, firman Tuhan berkata kayak gini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Saudaraku, kita seringkali menserahkan hidup kita kepada Tuhan. Tapi ayat ini berkata, percaya kepada Tuhan dan dengan segenap hatimu. Setiap bagian hidupmu, saudaraku, jangan bersandar kepada pikiranmu. Saudaraku, ada kemarin aku tahu ada seorang ada seorang yang bicara sama saya nggak salah loh dok. Saya nggak salah, tapi berapa minggu sebelumnya saya khotbah, saya berkata, salah nggak salah, itu bukan urusan. Urusannya adalah saudara nurut sama perintah Allah ya. So yang menyampaikan perintah Allah atau gembalamu atau saya atau siapa saja yang memimpin rumah tangga dia bilang, anak dia bilang, tapi saya nggak salah kok. Papa mama bilang salah nggak salah, udah nurut ini. Soalnya saudara punya tundukkan kepada Tuhan. Itu penting saudaraku. Bukan soal saudara rasa salah, rasa nggak salah. Itu bisa keliru juga karena saudara bersandar kepada pikiranmu. Karena pikiranmu berkata saudara nggak salah. Tapi firman itu membelah segala sesuatu untuk lihat yang benar mana. So ikut firman Tuhan lebih bagus saudaraku. Ya, supaya saudara bisa berhasil, saudara bisa berbahagia. Berhasil itu bukan dalam uang aja, cian aja, bukan. Tetapi dalam hidupmu saudara itu bisa berbahagia loh. Saudara itu kayak orang lihat, saudara itu nggak perlu senyum juga bisa lihat bahagianya tembus keluar loh.
Saat kan banyak orang bilang muka saya kayak gitu, mau apain saya? Mau kayak gini, pakai tusuk gigi 2 gini, ya, oke. Atau pakai sumpit 2 gitu, supaya ada 2 dimple gitu. Nah, tapi saudara nggak perlu buat apa-apa. Tapi kalau persekutuanmu sama Tuhan luar biasa, itu tembus keluar, orang bisa lihat. So, saudaraku, orang doa, orang nggak doa, orang benar itu bisa kelihatan, saudaraku. Amin. Dari keputusan yang benar ini, hati kita mulai diserah selaras dengan hati Tuhan, dan disitulah beban untuk jiwa-jiwa mulai lahir. So, saudara mulai ada hati dari Tuhan yang datang untuk peduli tentang orang-orang, saudaraku. Tetapi keputusan saja tidak cukup, saudaraku. Harus ada komitmen kepada Tuhan. Komitmen sini tapi komitmen sini juga lah. Jangan komitmen sini tapi sini lupa. Keputusan terjadi dalam satu momen, tetapi komitmen diuji setiap hari. Loyalitas, faithfulness, komitmen, saudara. Yesus berkata di Lukas 9 ayat 62. Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Wah, kok kenapa kayak gitu? Sekali-sekali kita lihat belakang, jangan jadi garam, saudaraku. Kalau kita mau jalan lurus saja, jangan putar kiri kanan. Kadang-kadang di Indonesia itu luar biasa, di Jakarta lah, bukan di sini mungkin enggak. Tapi Jakarta itu gitu. Satu orang tabrak, semua sudah macet. Biar 3 jalur juga macet semua. Bingung aku. Semua mau nonton. Harus setir mobil lurus, tapi kepala ke kanan. Apalagi orang moto, luar biasa. Saya bawa mobil, hampir tabrak banyak moto-moto, hampir aja. Karena mereka naik motor bawa gini, tapi kepala gini. Saya heran, skill seperti gitu mereka punya. Saudaraku, aduh, bayangin saudara ikut sama Tuhan gini kah? Jalan kemana? Jalannya hilang, saudaraku. Nabrak, saudaraku. Hidupmu pasti nabrak sesuatu. Nabrak bukan karena Tuhan tidak cinta saudara. Nabrak karena apa? Supaya Tuhan menghalangi saudara untuk jalan lurus. Supaya saudara jangan keliru, jangan salah jalan. Supaya saudara bisa berhasil dalam Tuhan. Supaya compassion itu bisa dibagi kemana-mana, saudaraku. Supaya itu kita harus selaras dengan Tuhan. Halo? Kita lihat Mazmur 37 ayat 5. Sebelum itu, komitmen berarti tetap setia walaupun tidak mudah. Komitmen berarti tetap setia walaupun tidak mudah. Tidak mulus, tetap setia. Tetap berjalan walaupun tidak nyaman. Itu komitmen. Saya berkata, Tuhan kirim, saya dikasih satu hamba Tuhan menjadi bapak rohani saya ikut dia, dan Tuhan bicara sama saya, anakku, udah saat untuk kau keluar. Wah, saya dengar baru bangga sekali, saya senang karena saya tahu suara Tuhan. Pertobatan saya itu adalah luar biasa. So waktu Tuhan bicara sama saya langsung ke bapak rohani saya, gembala saya, Bapak Gembala, Tuhan suruh saya keluar. Dia bilang, bukan Tuhan. Hah? Bukan Tuhan? 3 kali dia bilang, aku butuh kamu, gak boleh. Tapi saya dengar suara Tuhan. Akhirnya saya berdoa, Tuhan, ini adalah gembala yang kau taruh di atas saya. Saya mau nurut sama Tuhan, tapi ini gembala yang kau taruh di atas saya. Saya ikut sama dia karena dia berkata bukan engkau. So Tuhan apa-apa dia yang salah. So saya ikut dia, tapi kalau apa-apa dia yang salah Tuhan, bukan saya. So saya ikut nurut.
Saya nurut. 6 bulan kemudian Bapak Gembala berkata, Dr. Paul siap ke Indonesia. Siap. Kirim. So, Tuhan beri kepada kita gembala atau kita mengikuti seorang hamba Tuhan yang Tuhan tentukan kepada kita menjadi bapak kita. Kita harus nurut juga, bukannya nurut sama Tuhan. Gak senang gak mau nurut. Ngambek. Gak boleh gitu. Kalau itu udah bapak, artinya suka gak suka bapak itu. Komitmen itu. Karena kamu gak mengerti Tuhan seperti dia mengerti. Saya waktu itu dengar suara Tuhan, saya tahu jelas suara Tuhan. Dan memang itu suara Tuhan. Waktunya saya nggak tahu. Saya nggak tahu waktunya. So waktu dia berkata siap pergi, siap. Kenapa? Waktu udah tiba. Dan saya ikut. So waktu saya diutus, Tuhan bekerja. Tapi kalau bayangin kalau saya robek, saya pisah, saya pergi, mana itu compassion saya? Mana itu taatan saya? Mana itu komitmen saya? So akhirnya saya merobek kerajaan Tuhan walaupun saya dengan Tuhan. Tapi salah jalan saya karena saya tidak dengar yang Tuhan beri kepada saya lanjutan. So jangan kita buru-buru bikin keputusan saudaraku. Diam diri, tahu Tuhan, tidak yakin atau yakin, kasih tahu gembala atasanmu supaya konfirmasi, tahu waktu Tuhan supaya kamu itu diberkati oleh Tuhan. Ini tambahan buat saudara. Di Mazmur 37 ayat 5 firman Tuhan berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Tuhan itu pasti bertindak. Haleluya. Orang yang berkomitmen akan terus melekat kepada Tuhan. Melekat, tempel. Kayak apa ya? Enggak apa-apa. Nanti saya kasih. Dan dari kedekatan itu, hati Tuhan dan belas kasihnya akan terus mengalir. Bukan hanya sesaat, tetapi menjadi gaya hidup. Itu yang kita mau. Kita mau cerminkan Kristus, karakter Kristus bekerja melewati hidup kita. Tiap langkahmu, tiap pembicaraanmu, orang bisa lihat, engkau itu Kristen. Engkau itu, wah, beda ya dari yang lain. Bahkan orang bilang beda dari Kristen yang lain. Bedanya kamu harus tahu yang bagus atau buruk ya. Jangan beda, beda. Memang beda, senang. Tahu-tahu dibilang buruk, aduh repot. Tapi bukan buruk, memang beda karena ada sesuatu yang menarik dia. Itu Kristus, Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang jamah. So, saudara dan saya itu harus mencerminkan Kristus. Gaya hidup kita harus mengalir dan mencerminkan Kristus. Ketika hidup kita sudah selaras melalui keputusan dan komitmen, maka kita akan mulai hidup sebagai terang dunia. Terang itu sudah datang. Let your light shine. Gitu toh? Maka saudara bisa bersinar. Amin. Di Matius pasal 5, 14 dan 16. Kamu adalah terang dunia. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Terangmu harus bercahaya di depan orang. Ini bukan pilihan. Ini identitas orang percaya. Saudaraku, orang percaya punya identitas. I know who I am. I know where I come from. Saya tahu siapa diri saya. Saya tahu siapa saya dalam Kristus Yesus. Orang mau ngomong apa tidak pengaruh saya. Kadang-kadang orang ngomong, kita jangan serang langsung, marah langsung. Kalau kita memang punya compassion, punya hati Tuhan, selaras sama Tuhan, kita nggak usah dipengaruh kok. Buat apa buktikan? Nggak usah buktikan.
jalankan aja hidupnya itu. Karena kadang-kala orang cemburu, kadang-kala orang salah mengerti. Kadang-kala orang yang berkata itu ada maksud untuk saudara, Tuhan ada maksud untuk saudara. Belajarlah, ditajamkan lebih lagi. Pedang menajamkan pedang, manusia menajamkan manusia. Di Amsal berkata kayak gitu. Di Amsal juga berkata di pasal 11 ayat 30 ya. Ya. Those who win souls are wise. Dalam bahasa Inggris ya. Bahasa Indonesia berbeda sedikit. So itu saya pakai bahasa Inggris. So dia yang memenangkan jiwa adalah bijak. So saudaraku, bijak itu kenapa? Bijak itu saudara itu punya hikmah dari Tuhan. Punya berkat dari Tuhan yang luar biasa. Yang orang gak bisa curi. So saudaraku, baca itu ayat-ayat itu. Dan kalau saudara bisa cek dalam bahasa Inggris, saudara bisa dapat full meaningnya. Bahasa Indonesianya aku gak tahu terjemah gimana. Tapi terjemah langsung dari bahasa Inggris saja. Karena bahasa Indonesia ini berbeda sedikit ya. So menjadi terang bukan sekedar melakukan hal yang benar, tetapi menjadi pribadi yang membawa orang keluar dari kegelapan menuju terang. Saudara itu ditaruh menjadi perwakilan Tuhan, representative of Christ's kingdom. Saudara itu dijadikan perwakilan supaya bawa orang dari tempat gelap masuk ke terang. Kita sudah dipindahkan dari kerajaan gelap ke kerajaan terang. Saudara sekarang bawa orang menuju ke terang. Banyak orang Kristen terjebak pada keinginan untuk terlihat besar, terlihat benar, tetapi kehilangan kasih. Baik-baik tapi terhilangan kasih. Padahal terang yang sejati bukanlah terang yang menghakimi. Saudaraku, saudara dan saya itu harus belajar itu. Terang yang sejati bukanlah terang yang menghakimi, melainkan terang yang menuntun, kasih sempatan. Sebab itu saya berkata di kumpulan gembala-gembala, saya berkata, saudaraku paling ini rahasia ya, tolong simpan rahasianya, bagus. Saya bilang gembala semua, saudara itu tidak terbuka. Saudara itu sembunyi, saudara itu takut, dan bahkan malu. Banyak gembala-gembala. Kenapa? Kalau dia bicara nanti orang salah mengerti, isi hati dia bisa salah mengerti, bisa menghakimi, bisa menjatuhin, padahal dia butuh bantuan. So itu saya suruh gembala-gembala berdoa lah, cari, minta Tuhan engkau kirim seorang di mana saya bisa buka hati. Bang, waktu aku buka hati bukan dihakimi, dipulihkan, menuntun dia kembali ke tempat yang dia perlu. Dikuatkan. Gembala-gembala butuh dikuatkan juga. Bukan domba-domba aja butuh dikuatkan, saudaraku. Gembala itu perlu seorang juga gembala lagi. So dia gak bisa superhero, gak bisa. Dia butuh seorang, dan dia butuh Tuhan Yesus, of course. Itu udah tahu, Tuhan Yesus udah tahu. Tapi sebagai manusia, semua manusia perlu ada koneksi rasa ya, ada hubungan. So dia butuh bisa bicara, curhat. Tapi dia nggak bisa curhat, sebab itu akhirnya dihantui. Dipakai senjata, sebagai iblis pakai senjata itu untuk menghantui dia, supaya akhirnya dia malu, dia diemin, ditutupin. So dia pikir terobosannya khotbah, tapi diri dia hancur-hancur. So banyak gembala-gembala kayak gitu, banyak pendeta gitu, banyak jemaat kayak gitu. Tapi kita benar-benar perlu berdoa supaya ada seorang yang mendukung kita, menuntun kita, berdoa buat kita, melayani kita. Sama seperti kita menjadi selaras sama Tuhan, kita diperkuatkan dengan itu, saudaraku. Penting sekali, saudaraku. Di 1 Samuel, ini dari compassion yang terletak pada cara kita melihat. Seringkali kita melihat orang dari kesalahan, kegagalan, dan masa lalu. Tetapi Tuhan melihat hati. Dan kita lihat di 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang perasaannya
atau perawatan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ini untuk pilih raja ya. Semua lihat dia gagah, ganteng, oh ini bisa jadi pendeta. Tapi satu kurus kering, tampangnya kayak gitu. Tapi Tuhan itu yang bagus. Oh, beda kita. So don't judge the book by its cover. So Tuhan lihat hati, saudara. Ketika cara pandang kita diubahkan, kita tidak lagi melihat orang sebagai masalah, tetapi sebagai jiwa yang berharga. Di Yohanes pasal 4 ayat 35, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai, tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguni dan matang untuk dituai. Artinya jiwa-jiwa itu ada di sekitar kita, saudaraku. Nggak usah jauh-jauh ke Amerika untuk cari jiwa. Di tetanggamu aja jiwa besar bisa diselamatkan. Kadang-kadang orang pikir kita jangkau ini orang, wow dapat ini besar, dapat kerajaan besar. Kadang-kadang nenek di tetanggamu itu bisa bangun gereja. Luar biasa itu, saudaraku. Tapi saudara tidak mau jangkau nenek karena terlalu tua. Itu salah, saudaraku. Persepsi kita salah. Mau anak kecil kayak mau nenek kayak mau sapam kayak mau presiden kayak, kita tetap sama memberikan supaya mereka bisa dijamah, supaya mereka bisa berhasil, saudaraku. Saya percaya biasa orang 1,000 orang, 10,000 orang tetap khotbahnya semangat. Kenapa? Karena itu bisa membawa dampak kepada orang lain. So kita itu harus membagi yang terbaik supaya kasih karunia Tuhan bisa bekerja dalam kehidupan mereka semua. Amin. Jangan khawatir tentang hidupmu, saudaraku. Tuhan berkata segala sesuatu akan ditambahkan, so nggak usah dipikirkan. Compassion yang sejati tidak berhenti pada perasaan, tetapi selalu menghasilkan tindakan nyata. Yakobus itu di pasal 2 ayat 17 berkata, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Demikian juga compassion, jika tidak diwujudkan maka itu kosong. Di 1 Yohanes pasal 3 ayat 18, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudaraku, begitu banyak orang itu berkata aku mengasihi Tuhan tapi tidak bisa mengampuni teman dia. Itu nonsens. Dia gak mengasihi Tuhan. Tuhan bilang kamu tukang bohong di gerejaku, kayak gitu. Tapi kita kan harus menjadi perbuatannya. Perbuatan harus kelihatan. Kalau kita mengasihi Tuhan, apalagi manusia yang kita lihat, kita itu harus bisa ampuni, harus bisa mengasihi. Tapi engkau gak tahu begitu sakit dia bikin saya. Saudaraku, sebelum engkau pikir gitu, begitu sakit engkau bikin Tuhan Yesus juga. Tapi Tuhan Yesus ampuni saudara dan saya. Kita gak bisa balas kembali kebaikan Tuhan, tapi kita bisa berbuat kepada orang lain. Kadang-kadang dia menjadi musuhmu karena dia sakiti kamu. Kenapa mau jadi musuh? Kamu menjadi contoh, siapa tahu satu hari dia sadar. Saya ada satu wanita itu datang ke ibadah saya hari Kamis, hari tengah-tengah minggu saya ada ibadah, dan saya buat ibadah itu, dan ibu itu salam sama saya, shalom, terima kasih Pak Pendeta untuk firman. So kita semua turun bawah. Saya turun bawah di pintu pagar saya itu, pas pintu pagar gereja keluar, dia putar balik badan, dia lihat saya, dia caci maki saya, dia ludahi saya juga. Dan saya senyum aja, saya pikir waduh ini cewek maki-maki, ini semua jemaat lagi ada situ. Pikir apa? Aku berkosa dia kah? Begitu. Waduh. Kan pikiran saya gitu. Waduh, gimana gila ini. Saya senyum aja. Wah. Berapa bulan kemudian dia datang kembali ke gereja. Hari Kamis lagi.
Saya lihat dia, saya udah, waduh, kaget nih. Dan saya kasih auto call, dia datang lagi. Waduh Tuhan, ini gak ada gara-gara lagi nanti. So saya datang ke dia bilang, Pak Pendeta, maafin saya ya waktu itu. Oh enggak apa-apa, udah lupain. Sebab malah mikir, udah lupain. Sudah ampuni maksudnya, tapi masih gak lupa perbuatanmu. Tapi sudah diampuni tapi nggak lupa perbuatannya. So saya doain. Dia bilang, Pak Pendeta, aku mau ke Belanda mau buat misi. Dan waktu itu aku salah, memang aku buat. Tapi aku ke sekolah Alkitab, belajar sekolah Alkitab dengan hamba-hamba Tuhan yang hebat di GBI. Dan dia berdiri teguh. Dia bilang, saya tahu. Dia ngomong ini. Saya tahu Pak Pendeta, nama saya dia bilang Dr. Paul Seni. Dia nggak pernah bicara tentang saya punya perbuatan. Dia nggak pernah bicara menghakimi saya. Dia nggak bicara apa-apa tentang perbuatan saya. Tapi kalian itu gimana ya? Tapi di situ aku sadar, dia menjadi saksi yang besar. So kalau kita itu jangan balas dengan jahat, balas jahat dengan kasih, balas jahat dengan compassion. Ya, nanti satu hari kita tuai kembali yang baikannya Tuhan. Ya, so jangan engkau putus asa, jangan engkau rasa kecewa, jangan saudaraku. Tetap teguh, tetap setia, tetap jalanin, tetap selaras dengan Tuhan, tetap baca firman, tetap berbuat yang baik. Biar gelombang, biar apa, buat aja saudaraku. Satu hari Tuhan akan balas kembali kebaikannya itu. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati saudaraku. God bless you. Haleluya. Yang terakhir saudaraku, dan Alkitab berkata di Roma pasal 10 ayat 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka dengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Ini Roma 10:14 ya. Jangan lupa, Tuhan perlu saudara dan saya, dia perlu supaya kita menjadi suara dia. Kalau Tuhan Yesus lagi jalan di bumi, terbatas saudaraku. Hanya Israel yang dapat aja. Tapi Tuhan Yesus sudah angkat, dia kasih Roh Kudus kepada mencar kemana-mana supaya pekerjaannya bisa diselesaikan sebelum kedatangan dia. Artinya Tuhan memilih kita sebagai alatnya. Tuhan tidak mengutus malaikat saudaraku, Tuhan mengutus kita. Karena itu mari kita hidup dengan keputusan yang benar, berjalan dan dalam komitmen yang sungguh-sungguh dan memiliki hati yang penuh compassion for the lost. Belas kasih untuk yang hilang. Berdoa buat mereka. Kita harus tanam dalam doa baru. Untuk umpamanya saya berdoa untuk keluarga saya. Saya itu bungsu dari keluarga saya. Dan saya berdoa buat mereka. Tapi saya diutus ke sini. Saya gak bisa injili mereka. So saya berdoa. Tuhan selamatin satu. Kayak gitu. So Tuhan selamatin mereka hari ini. Yang hidup semua mengenal Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang mereka menghargai saya. Dia bilang, gimana. Saya datang masuk. Yang bungsu saya. Tapi ngomong sama kakak-kakak. Saya bicara kebenaran. Bisa tembus. Kenapa? Kita doa Tuhan bekerja saudaraku. Jangan putus asa saudaraku. Amin. Ya, yang terakhir saudaraku. Biarlah hidup kita menjadi terang yang nyata. Yang menuntun banyak orang keluar dari kegelapan dan membawa mereka kepada keselamatan di dalam Kristus. Kiranya Tuhan melembutkan hati kita, membuka mata kita, dan memakai hidup kita untuk menjangkau jiwa-jiwa yang hilang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih lagi sekali atas kebaikan-Mu. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini.
Terima kasih karena Engkau kembali mengingatkan kami akan hati-Mu. Hati yang penuh belas kasihan untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Ampunilah kami Tuhan, jika selama ini hati kami menjadi tumpul, jika kami terlalu sibuk dengan hidup yang kami sendiri dan kehilangan beban untuk orang-orang di sekitar kami Tuhan. Tuhan, kami hari ini kami datang dengan kerendahan hati. Kami mengambil keputusan untuk hidup sesuai kehendak-Mu. Kami mau berkomitmen untuk setia mengikuti Engkau, bukan hanya sesaat, tetapi setiap hari dalam hidup kami Tuhan. Bentuk hati kami yang Tuhan, lembutkan hati kami dan berikan kami hati yang seperti-Mu. Bukakan mata kami untuk melihat jiwa-jiwa seperti Engkau melihat. Berikan kami kepekaan untuk merasa apa yang Engkau rasakan. Pakai hidup kami menjadi terang di tengah dunia ini Tuhan, supaya melalui hidup kami bagi banyak orang boleh mengenal Engkau Tuhan. Tuhan, kami mau dipakai. Kami mau diutus mulai hal kecil, mulai dari satu jiwa, pakai hidup kami untuk menjadi alat-Mu. Biarlah nama-Mu dimuliakan melalui setiap perkataan dan perbuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan, dan semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Terima kasih Dr. Paulsen sudah memberkati kita. Saya percaya kita semua boleh diberkati. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Untuk Bapak Ibu yang belum mendapatkan roti dan anggur boleh melambaikan tangan. Rekan-rekan asyir akan melayani Anda. Perjamuan kudus ini diperuntukkan setiap daripada kita yang sudah dibaptis selam. Mari kita persiapkan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagum. Karya terbesar dalam hidupku. Mari saya mengundang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Kiranya melalui perjamuan kudus ini nggak hanya sebagai rutinitas kita, tapi kita boleh diingatkan akan pengorbanan Kristus, pengorbanan Yesus di atas kayu salib yang sudah mati hadap untuk kita semua. Supaya kita boleh diingatkan, supaya kita boleh mengenali hati Tuhan, supaya kita bisa memiliki belas kasihan kepada orang-orang yang terhilang. Dan kita juga pakai kesempatan pada pagi hari ini untuk kita boleh kembali berkomitmen. Kita untuk menjadi terang dunia, karena diperlukan tindakan nyata untuk kita boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa roti yang kita angkat tinggi dan kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus.
Mari kita angkat tinggi cawan di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa anggur yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin, mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih buat pengorbananmu di atas kayu salib. Kiranya ini semua boleh mengingatkan kami Tuhan. Kami boleh memiliki hati seperti hati-Mu. Kami boleh memperoleh belas kasihan buat orang-orang di sekitar kami Tuhan. Ini menjadi komitmen kami Tuhan. Untuk kami boleh terus memberitakan kabar baik, supaya makin banyak orang boleh mengenal Engkau. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat pesan-Mu. Kami nggak hanya mau menjadi pendengar firman Tuhan, tapi kami juga mau menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Oke, semua siap praktek bahwa tadi disampaikan firman Tuhan bahwa kita perlu tindakan nyata. Yang siap boleh lambaikan tangan. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Pulanglah dengan penuh sukacita. Bagikan berkat Tuhan, bagikan kasih Kristus dimanapun kau berada. Sehingga banyak jiwa-jiwa boleh melihat ada Kristus di dalam keluargamu, ada Kristus di dalam pekerjaanmu, ada Kristus di dalam pelayananmu. Sehingga banyak orang boleh mengaku bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu.